Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi pada modul 3.1 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Niken Purbolaras SPD, calon guru penggerak angkatan 1 dari SDN 2 Campursari, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Dalam kehidupan akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan antara teori dan peraturan dengan hal lain seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Berikut adalah pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan. Pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Individu lawan masyarakat atau individual vs community. Individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Ini juga dapat berarti kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar, seperti juga kelompok. Dalam paradigma ini dapat berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tapi juga bisa berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga, atau keluarga Anda. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak sama sekali mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara rasa keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Sedangkan kebenaran lawan kesetiaan, kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Dan yang terakhir adalah jangka panjang lawan jangka pendek. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih luas. Misalnya pada isu-isu dunia secara global, contohnya adalah lingkungan hidup. 3 prinsip yang mendasari pemikiran seseorang adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran,
kita harus memperhatikan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Ada 2 alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang penting dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Alasan yang pertama, langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Kemudian alasan yang kedua adalah karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita juga harus melakukan pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah, kita harus menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, kemudian uji regulasi atau standar profesional, kemudian uji intuisi, kemudian uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Langkah berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut, paradigma mana saja yang sesuai dengan kasus tersebut? Ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, selanjutnya kita juga harus melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, kita tentukan mana yang akan kita pakai. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian langkah berikutnya kita juga harus melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan adalah buat keputusan. Dan langkah yang terakhir, setelah kita membuat keputusan, kita harus melihat lagi keputusan yang sudah kita buat dan merefleksikannya. Hubungan modul 3.1 dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya kita mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Dalam kaitannya dengan modul 3.1, ing ngarsa Suntulodo, guru harus mampu membuat keputusan yang bisa diteladani oleh murid-muridnya. Kemudian ing madya Mangunkarsa, guru juga harus mampu membangkitkan semangat para anak didiknya. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, dan guru harus mendorong murid menuju kesuksesan dan kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan hubungan modul ini dengan coaching dan mindfulness, kita tahu bahwa dalam rangka membuat keputusan, salah satunya
kita harus menggali fakta-fakta yang terjadi dalam situasi yang dihadapi. Fakta tersebut dapat digali dan diidentifikasikan melalui praktek coaching antara guru sebagai coach dan muridnya sebagai coach. Peran guru sangatlah penting dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk muridnya. Dalam dukungan budaya positif di sekolah, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi membuat murid merasa diperhatikan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hingga yang kami harapkan dapat menciptakan merdeka belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian paparan dari saya mengenai koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.